Benar. Apakah kamu menjual rumput dingin frigid di sini? Menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran tambahan dalam benaknya, Zhang Zuan bertanya. Selain berbagai macam barang, penjual ini juga menjual beberapa tanaman obat. Setelah menyelesaikan buku-buku itu di Pavilion Compendium, ia telah menemukan solusi untuk masalah Zauya. Dengan tubuh yin murni, dia harus mengolah teknik kultivasi yang lembut dan netral. Dengan cara ini, masalah akumulasi energi yin harus diselesaikan. Namun, dia sudah mengolah teknik budidaya yin murni untuk waktu yang lama, dan meridian di tubuhnya telah beradaptasi dengannya. Jika perubahan tiba-tiba diperkenalkan, tubuhnya mungkin mengalami trauma yang parah dan kultivasinya akan turun tajam. Untuk mencegah hal ini terjadi, beberapa persiapan harus dilakukan terlebih dahulu. Salah satunya adalah memberi makan meridiannya melalui ramuan obat. Rumput matahari yang frigid tumbuh di daerah yang dingin meskipun mendukung kondisi yang cerah. Akibatnya, energi spiritual yang hangat dan dingin yang terkandung di dalamnya bentrok, menyebabkan penggabungan yin dan yang, sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk menyehatkan meridiannya. Karena dia berada di kota komersial sekarang, saat yang tepat baginya untuk bertanya tentang hal itu. Rumput sun yang dingin. Adalah suatu kebetulan bahwa kamu menanyakan hal ini. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi aku dapat menjamin kamu bahwa aku adalah satu-satunya penjual di Tianyu Commercial City yang memiliki barang bagus ini. Aku membeli mereka beberapa hari yang lalu dari daerah berbahaya di hutan Tianshan. Aku memiliki total 10 batang, dan setiap tangkainya harganya 100 koin emas. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Penjual tersenyum dan berbalik untuk mengambil sebuah kotak. Membukanya, beberapa tanaman yang tampak segar terungkap di dalamnya. Bunga putih dengan batang dan daun merah. Biarkan aku melihatnya dulu, kata Zhang Zuan. Zhang Zuan hanya tahu tentang Frigid Sungrass melalui buku, jadi dia tidak terlalu mengenalnya. Dia meraih untuk mengambil tangkai dan meletakkannya di telapak tangannya. Wang, perpustakaan tersentak dan sebuah buku muncul. Rumput sun yang frigid, dipanen dari lembah yang tak dikenal yang berjarak 200 km ke hutan Tianshan. Usia 2 tahun. Kelemahan ... Nama ramuan ditulis di sampul buku dan lokasi pengadaannya, dan kekurangannya dicatat di dalamnya. Ini rumput sun yang dingin. Orang ini tidak berbohong. Mengkonfirmasi bahwa tidak ada kesalahan dengan nama di buku itu, Zhang Zuan tahu bahwa pemilik vendor tidak berbohong kepadanya. Ini adalah ramuan obat otentik, jadi dia mengangguk. Tepat ketika dia akan berbicara, matanya kebetulan melirik interior kotak. Mengapa tangkai Frigid Sungrass ini terlihat sedikit layu? Mungkinkah metode pengadaan kamu salah, menyebabkan kematiannya? Ada metode khusus untuk memanen jamu. Jika metode ini salah, sifat obat ramuan mungkin hilang, menyebabkan harganya turun tajam. Tangkai Frigid Sungrass yang dia bicarakan layu tipis dan agak kuning. Tampaknya tidak dewasa. Selain itu, tidak terlihat segar sama sekali. Dengan kepala besar layu, sepertinya ia akan mati kapan saja. Pria ini pasti bercanda. Aku bergantung pada ini untuk mencari nafkah. Jadi bagaimana mungkin aku bisa salah? Batang ramuan ini tidak dalam kondisi baik sejak awal. Sudah seperti itu ketika aku membelinya pada awalnya. Jika kamu menginginkannya, aku akan menjual kamu dengan harga setengah, 50 koin emas, kata vendor. Tidak. Zhang Zuan mengambil tangkai Frigid Sungrass yang kekuningan dan layu. Wang, Frigid Sun Mother Grass, asal mula rumput sun frigid lainnya. Dipanen dari lembah tak dikenal 200 km ke hutan Tianshan, umur 15. Membuka buku itu, nama ramuan itu dan detailnya dicatat. Rumput ibu sun yang frigid, kata Zhang Zuan menyala. Dia telah membacanya di buku sebelumnya. Ramuan yang sangat berharga dan langka ini adalah inti dari semua rumput sun frigid lainnya. Jika ramuan ini digunakan dalam pembuatan obat, efektivitasnya setidaknya 10 kali lipat dari yang terakhir. Dia tidak berharap untuk menemukan harta karun ini ketika dia hanya dengan santai mencari herbal. Selanjutnya, ramuan ini berusia 15 tahun. Hanya dengan ini sendiri menentukan nilai luar biasa itu. Jika Zauya menggunakan Frigid Sungrass untuk menyehatkan meridiannya, dia masih akan membutuhkan augmentasi dari beberapa cara lain untuk berhasil mengubah teknik kultivasinya. Namun, dengan batang Frigid Sungrass ini, masalahnya dapat dengan mudah diselesaikan. Dia bahkan tidak membutuhkan augmentasi dari cara lain. Ini adalah ramuan obat yang paling cocok untuknya. Tidak ada pertanyaan tentang itu.
Bungkus tangkai ini untukku. Meskipun dia gelisah, wajahnya masih tetap tanpa ekspresi saat dia dengan santai menyerahkannya kepada vendor. Jika pihak lain menyadari bahwa ini adalah induk dan bukan induk yang sakit-sakitan, harganya akan naik langsung 10 kali lipat. Dan meskipun demikian, dia mungkin masih tidak dapat membelinya dari dia. Sebagai foreheads youngster yang tumbuh di dunia modern yang beradab, ia tidak akan melakukan sendiri ketidakadilan ketika ia dapat mengambil untung dari sesuatu. Foreheads merujuk pada mimpi, moral, budaya, dan disiplin. Berasal dari Deng Xiaoping pada 1980. 50 koin emas. Melihat betapa berpakaian pemuda itu, ia berpikir bahwa ia akan membeli beberapa tangkai. Ia tidak berharap bahwa ia hanya akan membeli yang sakit-sakitan. Mengelus bibirnya, dia membungkusnya dengan santai. Kehangatan dari sebelum tidak ada di wajahnya. Bahkan vendor menilai pelanggannya sendiri ketika melakukan penjualan. Orang di depannya bahkan tidak mau membeli robohan obat yang baik, sehingga membuatnya jelas untuk melihat bahwa ia adalah pria yang buruk. Karena itu masalahnya, itu hanya akan membuang-buang waktu untuk mencoba memujuknya sebaliknya. Baiklah, meraih ramuan itu, Zhang Zuan meraih ke sakunya dan kecanggungan segera terlihat di wajahnya. Karena terlalu asik di perpustakaan, ia lupa soal uang. Sebagai guru tingkat rendah, gajinya rendah. Selain itu, karena mencetak 0 dalam ujian kualifikasi guru, kekayaannya dihukum berat. Dengan kata lain, ia bahkan tidak memiliki 10 koin emas di sakunya. Tak perlu dikatakan 50. Aduh, udah mau beli itu malah bokeh ya guys. Oke, kita lanjut ya. Apakah ada yang salah? Merasa ada sesuatu yang salah dari wajahnya, si penjual bertanya. Batuk-batuk. Bisakah kamu menjualnya kepadaku untuk 8 koin emas? Zhang Zuan menghitung koin emas yang diambil dari sakunya dan hanya ada 8. 8 koin emas? Kamu pasti bercanda. Karena kamu tidak membawa uang, mengapa kamu mencoba membeli apa saja? Melihat beberapa koin yang diletakkan di telapak tangan pihak lain, pemilik vendor berada di ambang melakukan jungkir balik dan menabrak lantai. Dia telah bertemu dengan pelanggan yang kikir, tetapi dia belum pernah bertemu dengan pelanggan yang kikir seperti itu. Mencoba membeli rumput San yang frigid hanya dengan 8 koin emas. Kamu pasti bermimpi. Bahkan jika tangkai ini sakit-sakitan, nilainya masih jauh melebihi harga ini. Merenggut kembali ramuan itu, ia melambaikan tangannya dengan tatapan kesal. Nyahlah jika kamu tidak punya uang. Aku tidak memiliki upaya untuk berdebat kamu tentang ini. Memang benar aku tidak membawa uang yang cukup, tetapi apakah kamu yakin tidak ingin menjualnya kepada aku? Melihat sikap si penjual, Zhang Zuan menggelengkan kepalanya. Omong kosong, sekalipun tangkai ini terlihat mengerikan, masih mengandung khasiat obat. Paling buruk, masih bisa dijual seharga 30 atau 40 koin emas. Namun kamu menawarkan aku 8 koin emas, benar-benar lelucon. Cepat, dan pergi kau dari sini. Kalau tidak, aku akan memanggil tim penegak keamanan. Melihat bagaimana orang ini enggan pergi meskipun sedang bangkrut, dia dengan marah mengusirnya. Untuk mencegah orang memaksa orang lain untuk membeli atau menjual barang, serta untuk mencegah para pembuat onar, sebagian besar kota komersial mengoperasikan tim patroli penegakan keamanan di batas mereka. Selama seseorang memanggil mereka, mereka akan muncul dengan cepat. Bahkan jika kamu seorang ahli Rana Fighter 5 dan Dingli, kamu akan diusir dari kota komersial secara instan. Selanjutnya, untuk membuat langkah pada tim penegak keamanan berarti membuat langkah di seluruh kota komersial. Biasanya tidak ada yang berani melawan mereka. Setelah melihat bagaimana orang ini menolak untuk pergi walaupun tidak memiliki cukup uang, ia yakin bahwa dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Jadi dia membuka mulut untuk memanggil tim penegak keamanan. Jangan panggil tim penegak keamanan, aku benar-benar tertarik untuk membelinya, Zhang Zuan menyela. Dengan tampilan tenang dan mantap, dia tertawa kecil. Aku mungkin tidak punya cukup uang, tapi aku di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Apakah kamu percaya bahwa jika aku harus membuka mulut, tidak hanya kamu akan mau menjualnya kepada aku, kamu bahkan akan menawarkannya untuk memberikan aku secara gratis. Memberikan padamu secara gratis? Apakah kamu masih di tengah-tengah tidur kamu? Penjual tidak mengharapkan orang miskin mengatakan kata-kata seperti itu. Dia menatap pemuda di depannya dengan sikap seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot dan menyeringai dengan dingin. Jika aku benar-benar memberikannya kepadamu secara gratis, aku akan memanggilmu kakek. Menurutnya, orang ini harus memiliki sekrup longgar.
tidak menyebutkan bagaimana dia tidak membawa uang yang cukup untuk membeli barang, dia bahkan berpikir bahwa dia akan memberikan secara gratis. Aku tidak gila, mengapa aku memberikannya kepada kamu secara gratis? Kamu pikir kamu siapa? Panggil aku kakek. Kamu tidak perlu melakukan itu. Zhang Zuan menggelengkan kepalanya. Dia menatap vendor dengan senyum cerah dan berkata, kamu akan memberikannya kepadaku secara gratis karena aku mengatakannya. Jika kamu meragukan kata-kata aku akan mengambil 2 langkah. Batuk-batuk. Hu. Mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah aku memukul kamu. Beri aku pukulan. Penjual tidak tahu apa yang sedang dilakukan pemuda itu. Memang, Zhang Zuan mengangguk. Kamu mencoba membodohiku. Melihat tatapan serius di wajah orang lain, amarah penjual melonjak keluar dan dia mengirim tinju ke arah Zhang Zuan. Dia telah melihat orang gila sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang yang lebih gila dari dia. Kamu masih ingin aku membiarkan kamu memberi aku pukulan. Kenapa aku tidak memukulmu sampai mati saja? Menempatkan semua kekuatannya ke dalam rutinitas pukulannya. Angin berdesir dari kekuatan pukulannya sehingga memperlihatkan tingkat kultivasinya. Tahap primer ranah 3 dan Zenki ranah primer. Tidak buruk. Sambil tersenyum tipis, Zhang Zuan menggerakkan tubuhnya sedikit untuk menghindari serangan. Dia telah mencapai Factor 5 dan Dingli Pinnacle. Tentu saja kekuatan tahap primer Factor 3 dan Zenki tidak bisa menyakitinya. Dia berasumsi bahwa pemuda itu ada di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Jadi dia berpikir bahwa dia akan menjadi penjahat tanpa kultivasi. Namun setelah melihatnya menghindar dari serangannya dengan mudah, dia segera menyadari bahwa kultivasi pemuda itu berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada miliknya. Penjual berhenti ketika kebingungan menguasai dirinya. Seseorang yang setidaknya telah mencapai level Factor 3 dan Zenki tidak mungkin benar-benar mencoba membeli barang hanya dengan 8 koin emas. Jika aku tidak salah, kamu dari Xia Pingyi. Saat sang penjual bergerak, sebuah buku tentangnya dikompilasi di perpustakaan Jalan Surga. Mendapatkan apa yang diinginkannya, Zhang Zuan tersenyum tipis. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Penjual itu terkejut. Xia Pingyi adalah salah satu kota provinsi di sekitar Tianshan Royal City. Ini bukan kota besar dan setidaknya ada 80 kota seperti itu di sekitar ibu kota. Vendor bingung dengan bagaimana Zhang Zuan dapat menentukannya dengan akurat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah untuk mempelajari penampilannya. Tetapi tampaknya tidak ada sifat yang menentukan pada dirinya yang mengungkapkan tempat asalnya. Tidak masalah bagaimana aku mengetahuinya. Zhang Zuan mengaktifkan mode acting keren ini. Dia melihat pihak lain sekali lagi dengan sikap tenang dan bermartabat. Setengah tahun yang lalu, kamu mungkin bertemu dengan bahaya di hutan Tianshan dan digigit oleh ular bambu dingin. Meskipun kamu berhasil melarikan diri dengan hidup kamu, ginjal kamu rusak. Jika kau tidak salah, ketika kamu melakukan itu, sulit bagi kamu untuk menunjukkan maskulinitas kamu. Kamu, penjual terhuyung mundur. Matanya melebar begitu besar sehingga hampir jatuh ke lantai. Memang benar dia digigit ular bambu dingin di hutan Tianshan setengah tahun yang lalu. Setelah itu, bagian terakhir dari kata-kata Zhang Zuan juga benar. Namun, selain dia dan wanita dari rumah bordir itu, dia belum pernah membicarakannya dengan orang lain. Bagaimana pemuda ini tahu tentang itu? Mungkinkah dia bisa melihat seseorang yang mampu meramalkan masa depan? Penjual itu masih dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Mengapa? Apakah kata-kataku salah? Melihat ekspresi di wajah pihak lain, Zhang Zuan tahu bahwa apa yang tertulis di perpustakaan Jalan Surga tidak salah. Karena itu, dia menunjukkan ekspresi kasihan dan berkata, jika kamu menemukan apa yang aku katakan tidak akurat, aku dapat melakukannya tanpa ramuan obat dan pergi sekarang. Namun, satu-satunya kesempatan kamu untuk mengobati masalah kamu akan hilang juga. Kamu tidak akan bisa menjadi lelaki mulai sekarang dan seterusnya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sekarang. Tuan muda, jangan pergi. Mendengar bahwa pihak lain mampu mengobatinya, tubuh si penjual gemetaran dengan gelisah ketika dia buru-buru mengambil langkah ke depan. Bisa kamu benar-benar mengobati aku? Bagi seorang pria, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada kehilangan potensi seseorang. Hari-hari ini, dia tidak berani menanggapi undangan teman-temannya.
Takut masalahnya akan terungkap di depan mereka. Menderita dengan diam-diam, dia telah mencari banyak dokter yang berbeda. Tetapi mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa gejalanya sulit diobati dan satu-satunya solusi adalah amputasi. Dia tidak berani percaya bahwa pembeli biasa akan menunjukkan masalahnya secara langsung dan bahkan mengklaim bahwa dia mampu mengobatinya. Aku tidak akan memaksa kamu untuk percaya padaku. Namun, karena aku dapat mengatakan apa yang salah dengan kamu, tentu saja aku memiliki cara aku sendiri untuk mengobati kamu, kata Zhang Zuan. Tuan muda, aku mohon kamu untuk membantu mengobati aku. Selama kamu bisa mengobati aku, bukan hanya satu batang Frigate Sungrass itu, kamu bisa meminum semua ramuanku. Si penjual menerjang maju dengan panik. Permohonan dibantainya jelas untuk dilihat. Jadi benar sih guys ya, kata si Zhang Zuan ya, dia bakal kasih gratis ramuan itu ke si Zhang Zuan ya. Oke, kita lanjut. Ada terlalu banyak orang yang luar biasa di dunia. Kata-kata pemuda itu logis karena dia bisa melihat masalahnya, dia pasti punya cara untuk mengobatinya. Selain itu, dia tidak punya pilihan untuk memahami setiap sedotan harapan yang bisa dia temukan. Bagaimanapun, ini menyangkut kebahagiaan masa depannya. Kamu digigit oleh ular bambu dingin. Makhluk ini secara inheren memiliki atribut dingin. Ketika kamu digigit olehnya, energi dingin masuk ke tubuh kamu, menyebabkan kamu kehilangan fungsi fiksi kamu. Selain itu, ia tidak dapat dihilangkan oleh ramuan obat apapun. Sehingga bahkan beberapa apotek dan akan menemukan diri mereka tak berdaya di hadapannya. Namun, yang aneh dari ular ini adalah bahwa meskipun seluruh tubuhnya dingin, empedunya hangat. Selama kamu menemukan ular lain, bunuh dan konsumsi empedunya, kamu dapat mengeluarkan energi dingin dari tubuh kamu sepenuhnya. Ginjal kamu yang rusak akan berangsur-angsur pulih, dan kamu akan menunjukkan maskulinitas kamu sebagai seorang pria sekali lagi. Kata Zhang Zuan. Ada banyak penangkal racun dari ular bambu dingin, tetapi penangkal terbaik dari semua ada pada tubuhnya. Empedunya adalah inti untuk menangkal energi dinginnya yang unik. Ini ditulis pada salah satu manual di Pavilion Compendium Hongtian. Setelah memikirkan ular bambu dingin, informasi ini muncul di benaknya. Ini juga alasan mengapa dia hanya menyebutkan kantung empedu dari ular bambu dingin. Kalau tidak, dengan kemampuan perpustakaan jalan surga untuk menampilkan kekurangan yang tak terhitung banyaknya, ada banyak solusi yang bisa diberikan kepadanya. Dia secara tidak sengaja memilih yang ini. Makan empedu ular dari ular bambu dingin. Penjualnya masih dalam kondisi tidak percaya. Sangat sederhana. Jika ini benar, mengapa tidak satupun dari banyak dokter yang dia kunjungi mengatakannya? Harus ada ular bambu dingin yang dijual di kota komersial ini. Jika kamu meragukan kata-kata aku, kamu dapat membeli salah satunya dan mencobanya sekarang. Aku hanya akan pergi setelah kami memverifikasinya, kata Zhang Zuan. Ramuan obat bukan satu-satunya yang dijual di kota komersial Tianyu. Ada juga semua jenis harta, binatang buas, dan binatang buas. Ular bambu dingin adalah salah satu binatang buas tingkat rendah. Meskipun mengandung racun mematikan di dalamnya, dapat digunakan dalam meramu obat-obatan. Jadi ada orang yang menjualnya di sini. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan membelinya. Setelah ragu-ragu sejenak, si penjual berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan sangkar dan ular bambu dingin melingkar di dalamnya. Sebagai pejuang kerajaan Zenki, selama dia siap, membunuh ular bambu dingin bukanlah tugas yang sulit. Tidak butuh waktu lama untuk empedu ular diekstrasi. Tanpa ragu, vendor langsung menelannya. Segera mata penjual menyala. Penjual tampaknya sudah mendapat jawaban apakah obatnya berfungsi atau tidak. Aku berterima kasih pada Tuan Muda atas bantuanmu. Rumput sun yang frigid ini adalah milikmu. Dengan matanya yang bercahaya karena kegembiraan, penjual hampir bersujud dengan rasa bersyukur karena kegembiraan yang menyelimutinya. Ini adalah masalah yang sudah lama menimpanya. Bahkan ada periode ketika dia tidak ingin hidup lagi. Untuk mengobati kekurangan ini, dia menghabiskan beberapa tahun tabungannya dan tidak pernah berharap untuk diperlakukan seperti itu. Lihat, aku tidak berbohong kan ketika aku mengatakan bahwa kamu akan memberikannya kepadaku secara gratis. Zhang Zuan membantu dirinya sendiri untuk hadiah murah hati dari vendor dan meraih kotak yang diisi dengan Frigate Sungrass.
Pengetahuan adalah jenis kekayaan juga. Wajar bagi Zhang Xuan untuk menerima sejumlah kompensasi dari vendor setelah menyelesaikan penyakit yang menimpanya. Tuan muda, aku minta maaf atas ketidakcukupan aku karena tidak menyadari kemampuan kamu. Aku benar-benar minta maaf. Penjual itu menggaruk kepalanya dengan malu. Beberapa saat yang lalu, dia masih menyatakan dengan tegas bahwa jika dia memberikan rumput Sun yang frigid kepada Zhang Xuan secara gratis, dia akan memanggilnya kakek. Dia tidak pernah berharap kata-kata Zhang Xuan benar-benar menjadi kenyataan. Bukan apa-apa, Zhang Xuan dengan santai melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa itu masalah kecil. Saat dia akan pergi, kerumunan orang tiba-tiba berlari ke depan. Wajah mereka memerah karena gelisah. Cepat, Tuan Moyang ada di sini. Seseorang akan bisa makmur melalui bimbingan guru Moyang. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Selama ini adalah harta yang dinilai Master Moyang untukku. Aku akan membelinya tidak peduli berapa harganya. Memang aku merasa menyesal setelah melewatkan kesempatan itu sebelumnya. Kerumunan orang berdiskusi saat mereka berlari. Apa yang terjadi? Melihat bagaimana orang banyak gelisah seolah-olah bintang telah tiba, Zhang Xuan bingung. Tuan Moyang telah datang. Bahkan para mata penjual bersinar dengan kegembiraan. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt